coba kan ini sih lihat paman harikan malam AAM ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur Prozenia seluruh Nusantara. Kali ini saya melanjutkan dari konten yang kemarin, yaitu 5 langkah sukses ala Alfa Prospermat. Yang pertama yaitu hidup itu harus mencari masalah. Yang kedua yaitu selalu berpikiran positif. Yang ketiga, perubahan itu diawali dari diri sendiri. Yang keempat yaitu meminta dan menerima kritik serta saran. Dan yang kelima, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu untuk melanjutkan dari 3, yang nomor 3 yaitu perubahan diawali dari diri sendiri. Diawali dari diri sendiri, yaitu orang yang menginginkan kesuksesan, kebahagiaan, dia tidak menuntut banyak dari orang lain, melainkan dia menuntut dirinya sendiri untuk melampaui batas kemampuannya, karena dia yakin bahwa semuanya berawal dari diri sendiri. Jadi tidak menuntut orang lain, gitu. Tidak menyalahkan orang lain, karena bisnis itu bukan sebuah kompetisi saling jatuh menjatuhkan, saling bersaing. Tapi bagaimana cara kita bisa bertahan hidup, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan. Kita harus bisa. Contoh, kalau saya gambarkan, di dalam negara kita, bangsa Indonesia, di saat zaman dulu kita berperang pada Belanda, yang mana Belanda itu mempunyai senjata begitu komplit lengkapnya, mulai dari pistol, senapan laras panjang, meriam, tank, pesawat. Tapi apa senjata bangsa kita? Yaitu cuma bambu runcing, ya kan? Boleh nggak kita protes kepada PBB? PBB, Belanda curang. Masa aku pakai bambu runcing, dia pakai senjata seperti ini, seperti ini, seperti ini? Boleh-boleh aja kita protes, tapi tidak akan direspon. Makanya sampai sejarah kita, nenek moyang kita mempunyai inisiatif, mempunyai pemikiran, merubah diri sendiri, yaitu berjuang dengan cara bergerilya. Kurang lebih kalau nggak salah 350 tahun bangsa kita dijajah oleh Belanda. Dengan perjalanannya waktu segitu panjangnya, bangsa Indonesia, nenek moyang kita mulai bisa merubah untuk bagaimana cara melawan Belanda. Begitu pula dengan bisnis kita. Kondisi apapun saat ini yang kita hadapi, yang kita miliki, kita tidak bisa menyalahkan orang lain dan keadaan loh ya. Contoh, oh mas, saya bersaing mas, di tempat saya itu ada orang yang sudah duluan, dia lebih kaya, harganya lebih murah, barangnya lebih komplit. Alasan, ya kan? Lebih komplit. Apakah bisa kita untuk alasan? Nggak bisa. Di sini sebagai wujud, kita harus selalu mencari cara. Kita pasti mampu. Kita pasti akan menemukan cara, gitu, untuk menuju suatu kesuksesan. Yang penting dalam berbisnis itu jangan ambisi, tapi semangatlah. Beda loh ya. Ambisi itu, konotasi dari ambisi adalah menghalalkan segala cara, sehingga etika-etika dalam berdagang itu tidak dikedepankan. Makanya dalam berbisnis harus semangat. Nah, beda ya. Perlu diketahui, jangan ambisi, ya kan? Aku harus sukses, caranya seperti ini. Tapi mereka tata cara etika berdagang secara ala Rasulullah dia tidak mengetahui, dia tidak bisa mempraktekkan, sehingga apa? Gagal dalam tengah perjalanan.
Perlu diketahui para sedulur Frozonia di mana saja berada. Dalam berbisnis yang saya jalani, saya menemukan adalah ada 3 tahapan yang harus dimiliki, yaitu dalam berdagang menuju kesuksesan itu adalah pinter komunikasi. Ya, pinter komunikasi, melayani dengan baik ke semua customer. Yang kedua adalah pinter memutarkan uang, atau kata lain ada yang mengatakan cash flow, termasuk inovasi juga gitu. Memutarkan, oh ini yang perlu saya beli, oh ini yang kurang laku, ini berarti saya harus belinya nggak banyak-banyak, oh ini yang lagi viral, yang lagi rame, berarti saya belinya banyak, kulaan sing akeh, ya kan? Harus bisa. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, banyak pengeluaran daripada pendapatan. Lah ini juga gitu. Dia pinter melayani. Sampai ada sebuah cerita, orang itu ikut jualan bakso, orang jualan padang, nasi padang, ikut orang, dia yang beli di pasar bahan bakunya, dia yang memasak, dia yang melayani, membuka warung, dia yang menutup warung, dia setoran ke bosnya, ke ownernya. Tapi di suatu saat, karena dia memaksakan diri, terus dia buka sendiri, ternyata dia bangkrut. Karena apa? Ada 2 prinsip atau tata cara tahapan itu yang harus dimiliki, yaitu cara memutarkan uang. Cash flow harus bisa. Dan yang ketiga adalah etika dalam berdagang. Ini yang sangat menentukan suatu keberkahan di dalam orang itu berbisnis. Dia pintar mencari pelanggan, mencari konsumen, tapi dia tidak tahu etika dalam berdagang. Sehingga apa? Usahanya jadi tidak berkah. Gitu. Jadi ada etikanya. Gitu. Dalam etika berdagang ini dengan berbisnis beda loh ya. Kalau orang Jawa bilang itu membawa kebarokahan. Gitu. Membawa kebarokahan. Secara ilmu bisnis halal, boleh. Tapi secara etika nggak boleh. Ini ada perbedaannya. Gitu. Contoh kita punya istri, gitu. Kita bermesraan di alun-alun katakanlah. Itu istri kita boleh-boleh aja, tapi secara etika kan nggak pantas. Cara berdagang juga sama, gitu. Ada etika-etika dalam berdagang yang perlu diketahui, yang perlu dipraktekkan, karena etika itu juga akan menyelimuti sebuah usaha itu menjadi suatu kesuksesan, keberkahan di dalam mendapatkan sebuah keberhasilan. Gitu. Mohon maaf, oh dia sukses, oh dia berhasil kaya raya, atau dia bisa beli seperti ini, tapi nggak sampai mohon maaf akhir hayatnya. Dan saya ingin menjelaskan ke semua sedulur Frozonia yang ada di seluruh Nusantara, orang yang masih hidup itu belum sukses. Pernah motivator kita Bob Sadino almarhum pernah mengatakan, saya belum sukses. Sukses apa? Saya nggak merasakan sukses. Nah di situ sukses itu sebuah sebutan bagi orang yang telah meninggal. Sukses itu hampir sama dengan husnul khotimah. Kalau husnul khotimah itu dengan tentang agama, kalau kesuksesan itu dengan dunia. Karena apa? Sukses itu perlu dijaga, perlu dirawat, perlu konsisten, agar kita bisa memiliki kesuksesan itu tadi sampai akhir hayat. Makanya bahasa kita adalah menuju kesuksesan. Setelah dia meninggal dalam keadaan meninggalkan anak turunnya, keberkahan, gitu, pekerjaan, usaha yang berkah, itu namanya sukses. Baru dikatakan sukses. Bagi seperti saya dan teman-teman yang masih ada, yang masih punya kesempatan, ini adalah namanya menuju kesuksesan. Maka dari itu, mari kita menuju suatu kesuksesan ini dengan sebuah keberkahan, dengan etika, dengan tata cara berdagangnya Rasulullah. Oke, demikian aja yang bisa saya sampaikan. Poin yang ketiga tadi, yaitu perubahan diawali dari diri sendiri. Aku yakin kita mampu, kita bisa,
kita sanggup untuk merubah dunia. Ya. Ubahlah ucapanmu, maka akan merubah duniamu. Ya. Ubahlah tingkah lakumu, akan merubah masa depanmu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari AFM.